mencari tujuan. Di akhir tahun 2026 itu bukan sesuatu hal yang sulit, betul nggak? Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang akan pertama kali tahu cara bagaimana mendapatkan uang dari TikTok Shop dan Tokopedia, yang minimal satu orang memiliki omset atau gross merchandise value 50 juta per bulan. Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri dulu, karena leaders yang hadir di hari ini bisa dibilang sebagian besar itu belum menghadiri AYOS secara langsung. Jadi AYOS itu adalah sebuah pertemuan di mana kami menawarkan opportunity atau peluang kepada semua orang untuk bergabung di Iskala. Di situ kami jelaskan, kami perkenalkan dan lain sebagainya. Namun yang hadir hari ini sebagian besar belum mengikutinya. Mungkin hanya penjelasan dari leadersnya atau penjelasan dari afiliat yang merekrut Bapak Ibu. Hari ini saya akan sedikit mengulang yang biasanya kami lakukan ketika menyelenggarakan AYOS atau Iskala Opportunity Sharing. Di dalamnya adalah menjelaskan dan juga memberikan gambaran besar kira-kira bisnis ini bagaimana. Karena ada yang sudah jadi leaders, tetapi fitur-fitur di aplikasi aja belum paham. Ada leaders yang dapat komisinya, cara kerja bagaimana juga belum paham. Sehingga hari ini saya ingin memperkenalkan bisnis ini secara sedikit mendetail kepada Bapak Ibu, supaya pulang dari sini memiliki gambaran, oh saya harus melakukan apa. Tapi sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri dulu, karena bisnis ini adalah sebuah bisnis yang mungkin melibatkan kepercayaan. Bagaimana Bapak Ibu mau bergabung kalau di belakang perusahaan ini tidak memiliki capability dalam menjalankan bisnis ini? Next, Mas Gali. Oke Bapak Ibu semua, Iskala ini adalah kami menyebut diri sebagai affiliate network. Affiliate network itu adalah perusahaan yang mempertemukan antara pemilik brand atau pemilik produk dengan marketernya atau pemasarnya. Istilah affiliate network di Indonesia belum lazim sampai hari ini, dan tidak banyak perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang ini. Tetapi Bapak Ibu semua, sekitar 12 atau 13 tahun lalu ya, kalau sekarang 2012 itu berapa tahun lalu? 14 tahun lalu. 14 tahun lalu saya sendiri pernah membuat affiliate network, dan ini merupakan affiliate network pertama di Asia Tenggara waktu itu. Di Singapura belum ada, di negara Asia Tenggara belum ada, baru ada di Indonesia. Dan saya mendirikannya di Yogyakarta tahun 2012, dan kemudian memiliki kantor cabangnya di Singapura di tahun 2012. Karena waktu itu brand yang bekerja sama dengan kami, ketika saya bicara, saya ambil itu dari mana? Dari Indonesia. Saya ingin menjualkan produk Anda. Indonesia, di mana itu? Waktu itu. Dan saya jelasin, kamu tahu Bali? Oh saya tahu kamu Bali. Indonesia saya baru dengar. Waktu itu, kalau sekarang Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat populer di dunia. Tapi kemudian dia bilang, oke, saya akan memberikan produk yang kamu sudah dijual, tapi kamu harus berada di negara yang saya tahu, dan juga negara yang kira-kira secara finansial atau sistem keuangannya saya percaya. Akhirnya mau nggak mau saya bikin kantor di Singapura waktu itu. Dan foto ini adalah ada sekitar 70 orang affiliate kami yang di tahun 2015 kami berangkatkan ke sebuah reward ya buat mereka yang berprestasi. Kami berangkatkan ke Eropa untuk jalan-jalan ke 7 negara selama 1 minggu.
Dan ini adalah orang-orang Indonesia. Dan ini adalah orang-orang Indonesia, anak-anak muda. Berbeda dengan audiens affiliate network Iskala sekarang. Kalau dia anak muda, ya jangan lihat. Ya, di sini juga ada anak muda juga ya. Tetapi nanti akan saya jelaskan alasannya. Kenapa Iskala justru fokus ke affiliate dengan usia 35 ke atas. Itu ada alasannya. Dan kalau ngomongin uang, maka uangnya justru berada di usia seperti Bapak Ibu semua. Baik, kemudian next. Dan saya juga punya tim di Madrid, Spanyol. Ini adalah partner kami. Karena waktu itu fokus kami itu adalah di produk digital dan produk entertainment. Meskipun kami bersama juga produk-produk e-commerce dengan Amazon dan juga Alibaba. Kemudian next. Selain di Indonesia, kami juga punya tim di Vietnam, di Ho Chi Minh City. Kalau dulu seramai sekarang ada judol, kemudian ada apa itu pinjol gitu ya. Mungkin saya sudah dicurigai itu menjadi perusahaan yang menggerakkan di judol atau pinjol nasional. Kan ramai ya sekarang di Thailand, di mana Kamboja gitu ya, di Myanmar. Waktu kami punya tim di Ho Chi Minh. Nah ini juga tim dari Indonesia, kami bawa ke sana jalan-jalan ke Halong Bay. Dan next. Nah tapi kemudian saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Bukan balik, maksudnya memindahkan bisnis dari internasional. Jadi dulu tuh marketnya adalah Eropa, Amerika, tetapi affiliate-nya orang Indonesia. Dan salah satunya ada di sini, nanti saya akan singgung. Kemudian 10 tahun kemudian saya melihat Indonesia sangat tumbuh dengan sangat luar biasa di e-commerce-nya atau di transaksi digitalnya. Karena waktu 2012 saya buat affiliate network, waktu itu seperti sekarang. Kalau sekarang semua orang sudah bertransaksi online. Mbak itu usia 70 itu sekarang sudah bisa order GoFood atau order di e-commerce. Kalau dulu jauh sekali. Gak ada. Yang HP-nya bunyi. Bapak Ibu mungkin bisa disalin dulu ya kali ini supaya tidak mengganggu. Tapi kemudian saya melihat bahwa transaksi atau ekosistem digital di Indonesia itu sudah sangat luar biasa dan lebih dari negara lain sekalipun, baik itu di Indonesia maupun di benua lainnya. Ya, kemudian kurang lebih tahun 2018 saya juga memutuskan untuk memindahkan bisnisnya ke market lokal di Indonesia. Kemudian membuat perusahaan yang disebut dengan e-commerce enabler. E-commerce enabler itu adalah perusahaan membantu brand untuk masuk ke digital. Lalu kemudian pada hari ini, kemudian saya juga berkecimpung atau sering berada di kegiatan-kegiatan e-commerce, diantaranya di TikTok. Jadi contoh di tahun 2024, saya beberapa kali dan saya sendiri merupakan certified trainer TikTok yang memiliki lisensi untuk memberikan training kepada siapapun di Indonesia sama TikTok. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan ingin belajar live streaming, ingin belajar bikin short videos, ingin belajar bagaimana jualan di TikTok, bikin toko di TikTok dan sebagainya, saya memiliki lisensinya. Dan ini adalah ketika saya punya acara di roadshow-nya TikTok di Yogyakarta, dan di sini tempatnya. Kalau Bapak Ibu lihat itu seperti saya berdiri di panggung yang sama. Kemudian next. Lalu kemudian yang belasan tahun lalu kiblat saya itu adalah ke Eropa, Amerika, e-commerce-nya, maka mulai beberapa tahun lalu kiblat saya sudah berubah ke China. Seperti halnya pelaku bisnis digital di dunia, kiblatnya saat ini sudah ke China. Makanya saya jadi ingat kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
kata, jadi sudah tahu semuanya. Tuntutan ibu sampai ke negeri China, ini kejadian saya sendiri. Jadi 2 tahun lalu saya kemudian memiliki kesempatan untuk datang ke kantornya ByteDance. ByteDance itu kantor milik aplikasi TikTok ya, punya aplikasi TikTok, kemudian punya Capcut, CapCut, kemudian bisa dipakai mungkin ya. Terus juga ada beberapa aplikasi lainnya seperti Lemonade dan lain-lain. Dan betul bahwa China itu sekarang leading kalau di bidang teknologi dan termasuk di e-commerce-nya. Yang bawa ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, salah satu yang tren saat ini adalah live streaming-nya. Itu adalah dari pelaku e-commerce China yang bawa ke Indonesia. Kemudian kalau Bapak Ibu tinggal di Amerika, kalau Bapak Ibu tinggal di UK, maka sehari-hari itu sudah lazim melihat jualan di live streaming e-commerce China. Lagi oleh belasan tahun dari waktu jelasnya. Jadi ada yang masih muda ketika datang siapa? Semuanya tahu. Kelihatannya dia merasakan banyak yang umumnya ada dari sisi teknologi hanya omset persen hampir 40% di dan US GDP yang besar di dunia di luar dari China sendiri ya. Karena kalau di China namanya bukan TikTok. Ada yang tahu kalau di China namanya apa? Oh iya. Kalau orang kita nyebutnya, orang China nyebutnya Toy. Makanya kenapa logo TikTok itu kita tahu itu adalah kalau di TikTok saya ingat dia mengelola puluhan ribu dan di akhir tahun 2026 itu bukan sesuatu hal yang sulit, betul nggak? Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang akan pertama kali tahu cara bagaimana mendapatkan uang dari TikTok Shop dan Tokopedia yang minimal satu orang memiliki omset atau gross merchandise value 50 juta per bulan. Amin. Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Karena leaders yang hadir di hari ini bisa dibilang sebagian besar itu belum menghadiri iOS secara langsung. Jadi iOS itu adalah sebuah pertemuan di mana kami menawarkan opportunity atau peluang kepada semua orang untuk bergabung di skala. Di situ kami jelaskan, kami perkenalkan dan lain sebagainya. Namun yang hadir hari ini sebagian besar belum mengikutinya. Mungkin hanya penjelasan dari leadersnya atau penjelasan dari afiliat yang merekrut Bapak Ibu. Hari ini saya akan sedikit mengulang yang biasanya kami lakukan ketika menyelenggarakan iOS atau skala opportunity sharing. Di dalamnya adalah menjelaskan dan juga memberikan gambaran besar kira-kira bisnis ini bagaimana. Karena ada yang sudah jadi leaders, tetapi fitur-fitur di aplikasi aja belum paham. Ada leaders yang dapat komisinya, cara kerja bagaimana juga belum paham. Sehingga hari ini saya ingin memperkenalkan bisnis ini secara sedikit mendetail kepada Bapak Ibu supaya pulang dari sini memiliki gambaran, oh saya harus melakukan apa. Tapi sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri dulu karena bisnis ini adalah sebuah bisnis yang mungkin melibatkan kepercayaan. Bagaimana Bapak Ibu mau bergabung kalau di belakang perusahaan ini tidak memiliki capability dalam menjalankan bisnis ini? Next, Mas Gani. Oke, Bapak Ibu semua, di skala ini adalah kami menyebut diri sebagai affiliate network. Affiliate network itu adalah perusahaan yang mempertemukan antara pemilik brand atau pemilik produk dengan marketernya atau pemasarnya. Istilah affiliate network di Indonesia belum lazim sampai hari ini, dan tidak banyak perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang ini. Tetapi Bapak Ibu semua,
sekitar 12 atau 13 tahun lalu ya. Kalau sekarang betul-betul RDK ya orang kita namanya ya. Tapi di seni, jadi seni rupa sama seni musik saya tinggal milih aja. Waktu itu ke IKIP Bandung. Cuma Bapak Ibu, keluarga saya itu guru semua. Waktu itu kan IKIP itu kan ke guru ya. Maksud saya guru semua nih, dari kakek saya, paman, ayah saya tuh guru. Saya pingin di seni tapi profesional, jadi bukan guru gitu. Ceritanya begitulah. Terus saya kemudian ke Jogja, pengennya ke ISI tapi nggak jadi, terus kelemparnya ke software development. Cuma maksudnya adalah saya orang seni yang ngerti UI, UX, layout dan segala macam. Saya juga graphic designer, gitu ya. Tetapi ketika merancang sebuah aplikasi, itu bukan masalah estetika, kemudian bukan masalah keindahan saja yang perlu kita pikirkan oleh seorang apps designer. Tapi yang pakai itu siapa? Kalau Bapak Ibu biasa memakai aplikasi entah itu Instagram, misalkan ya, TikTok dan lain sebagainya, itu kan cakep bener gitu ya. Fiturnya banyak, klik sana sini gitu. Tapi balik lagi ke tadi bahwa target utama usernya Iskala itu adalah usia 35 ke atas. Sehingga desainnya menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi bukan desainnya jelek atau desainnya ini asal-asal ala kadar, enggak. Tapi justru desainnya diperuntukkan khusus untuk usia 35 ke atas. Cirinya apa? Coba ke depan. Sederhana banget. Betul nggak? Sederhana banget. Menunya cuma sedikit, hurufnya gede-gede. Jadi Bapak Ibu nggak usah dinaikin fontnya di HP-nya. Karena kita sudah rancang aplikasi ini sederhana, clean, nggak banyak pernak-pernik, hurufnya kita gedein, gitu ya. Jadi seharusnya aplikasi ini ketika dibuka ini udah jelas banget, gitu. Ya, karena markernya, target usernya. Kalau saya ngikutin perasaan saya sebagai software development dan designer, wow, udah saya buat macam itu. Tapi nggak gitu, ya. Nah Bapak Ibu, ini mau saya demokan lagi meskipun Bapak Ibu sudah tiap hari pakai. Cuma semenjak terakhir kita rilis versi yang terbaru, kita belum tampilkan secara detail ya. Barangkali ada menu yang belum Bapak Ibu explore. Sekadar mencari harta, namun berbagi peluang bersama.